Shalom. Wah, masih banyak ternyata ya yang hadir, masih nggak ada yang liburan mungkin. Ya, ya senang sekali bisa berkumpul bersama dengan saudara sekalian di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi kita semua. Kiranya anugerah Tuhan menyertai dan menopang kita semua. Amin. Gak terasa ya, kita ini udah di penghujung tahun. Ya, dan beberapa hari lagi, beberapa hari ke depan kita akan sama-sama menutup tahun 2024 ini. Oleh sebab itu, hari ini juga sekaligus menjadi pembelajaran kita yang terakhir dari tema pusat kita, yaitu Advancing Kingdom Culture, dan tema lokal kita yaitu Kingdom Come. Berapa banyak saudara sekalian yang terberkati dengan pengajaran kita selama 1 tahun ini? Mungkin boleh angkat tangannya. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, kiranya kita boleh semakin bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan yang sehat dan benar ya akan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, saya mau ajak kita semua untuk sedikit mengingat kembali akan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama pelajari dan sudah kita renungkan pastinya ya di minggu-minggu Advent sebelumnya. Ya, di mana dalam Natal ini kita merayakan kedatangan Yesus yang pertama sebagai tanda awal kedatangan kerajaannya. Nah, dimulai dengan kelahiran Yesus yang ditandai dengan 2 kisah yang luar biasa, sekaligus kisah yang bertolak belakang ya kalau kita ingat. Ya, ini kisah Raja Herodes yang menolak kedatangan Yesus sebagai raja. Dan kisah orang Majus itu orang-orang yang Gentile, orang asing. Orang-orang yang gak diperhitungkan ya. Tapi justru mendapatkan tanda dan kedatangan Yesus sebagai raja. Nah, dari 2 kisah ini kita disadarkan saudara sekalian. Bahwa kisah Raja Herodes menggambarkan kesombongan manusia. Termasuk kita semua. Yang cenderung memberontak dan ingin menjadi raja atas diri kita sendiri. Dan juga kisah orang Majus yang menggambarkan bahwa Yesus hanya bisa diterima sebagai raja oleh mereka yang rendah. Yang tidak masuk hitungan. Untuk dapat menerima kabar baik Injil di dalam perjanjian baru. Ya. Lalu dilanjutkan dengan tanda berikutnya. Yang disambut dengan seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Ya, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini ada 2 kelompok yang mendengar suara pertobatan itu. Ya, yang pertama ada kelompok penduduk Yerusalem, Yudea dan sekitar Sungai Yordan, yang akhirnya mereka mengaku dan bertobat lalu memberikan diri untuk dibaptis. Namun kelompok yang kedua ada kaum Farisi dan imam-imam Saduki yang saleh, ya, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan buah pertobatan. Malahan justru mereka menolak seruan pertobatan itu karena kesombongan rohani yang mereka miliki. Nah, dan kita dapat merenungkan hal ini ya sebagai sebuah peringatan pertobatan bagi kita semua. Untuk kita bisa masuk dalam bagian kerajaan surga. Lalu pada akhirnya pelayanan perdana Yesus dimulai dengan pencobaan di padang gurun. Betul? Tahu semua ya, kemarin kita sempat dengar firman-Nya ya, di mana kita dapat melihat ada 3 prinsip utama kerajaan Allah dari respon Yesus atas 3 godaan iblis. Yang pertama, Yesus menegaskan bahwa prinsip kerajaan Allah bukan hanya soal jasmani saja, melainkan yang utama adalah soal rohani. Dan yang kedua, Yesus menegaskan juga bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang berdaulat penuh dan tidak bisa diatur atau dimanfaatkan oleh manusia. Lalu yang ketiga, Yesus menegaskan lagi bahwa esensi dosa manusia adalah mereka telah menyeleweng dari Allah dan menyembah sesuatu yang lain untuk mendapatkan kuasa, kehormatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Dari ketiga hal ini kita bisa merenungkan bagaimana gambaran dosa dan permasalahan terbesar manusia. Namun sekaligus membuat kita juga mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang mampu melakukan ketiga hal itu dengan sempurna. Karena dia datang untuk menebus dan memulihkan kita. Jadi
dari semua firman Tuhan yang sudah kita renungkan kemarin, sekarang kita bisa mengerti bahwa kita merayakan Natal bukan hanya sekedar merayakan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tapi kita juga merayakan kedatangannya yang pertama sebagai raja untuk membawa pemerintahan kerajaan Allah ke dunia. Dan posisi kita saat ini, adalah sedang menantikan kedatangan yang kedua, di mana pemerintahan kerajaannya akan datang dengan sempurna dan membawa pemulihan total bagi dunia ini yang sudah rusak karena dosa. Jadi saudara sekalian, inilah yang kita peringati sebenarnya sebagai masa Advent, ya. Dan inilah makna sejati dari kita memperayakan Natal ini, ya. Oleh sebab itu juga inilah yang akan sama-sama kita pelajari di minggu terakhir ini. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah The Signs of the Kingdom. Tanda-tanda kerajaan. Mari kita membaca ayat firman Tuhan bersama-sama. Di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca adalah ayat yang menceritakan bagaimana Yesus memulai pelayanannya di bumi ini selama kurang lebih 3 tahun. Ya, dan di ayat ini, di ayat yang ke-23 kalau kita lihat, kita melihat sorotan utama dari pelayanan yang Yesus lakukan selama kurun waktu tersebut. Ya, ada apa aja? Ada mengajar firman Allah, ada memberitakan Injil kerajaan Allah, dan melakukan mujizat atau menyembuhkan penyakit. Ya. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu Yesus mengajar firman Allah. Di ayat yang tadi kita baca, diceritakan bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan mengajar. Ya, dengan mengajar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang diajarkan secara khusus oleh Yesus? Kalau kita lihat kembali di berbagai bagian di Alkitab, kita lihat bahwa Yesus selalu mengajar Taurat atau Perjanjian Lama. Ya. Dan pengertian dari Taurat itu sendiri adalah sebuah undang-undang bagi umat Allah. Ya, dan Taurat ini menjadi hukum yang menuntun umat Allah dalam ikatan perjanjian dengan umatnya. Ya. Jadi sudah pasti di dalamnya berisikan perintah dan ajaran-ajaran Allah. Ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan Taurat yang sama. Namun di sini Yesus tidak mengajar seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebaliknya, Yesus mengajar makna sejati dari seluruh kitab Musa dan seluruh kitab para nabi, yakni di mana semuanya itu menunjukkan kepada dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, sehingga penggenapan hukum Taurat ini disempurnakan melalui pelayanan Yesus yang kedua, saudara.
Yaitu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang artinya adalah Yesus memberitakan kabar baik bahwa Sang Raja itu sendiri telah datang ke dunia, tetapi kedatangannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan umatnya yang memberontak. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 47, berkata, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kalau begitu, apa makna pelayanan Yesus yang ketiga? Yaitu Yesus melakukan mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Apa maksudnya dari pelayanan ini? Nah, ini yang akan kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini, saudara sekalian. Jadi dari apa yang sudah kita dengar barusan, sampai sini kita bisa mengerti ya bahwa pelayanan mujizat yang Yesus lakukan adalah salah satu bagian dari pelayanan Yesus yang memiliki tujuan yang sama. Yakni memberitakan Injil kedatangan kerajaan Allah ke dunia ini. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa pelayanan mujizat itu memiliki tujuan yang sama, maka itu juga artinya kita tidak boleh memisahkan mujizat terpisah dari konteks ini. Atau bahkan di luar konteks ini. Ya, karena mujizat dan pelayanan kesembuhan yang Yesus lakukan itu adalah bagian yang mendukung dan melengkapi pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Ya, dan Injil Kerajaan Sorga itu sendiri adalah sebuah kabar baik bahwa Yesus sendiri telah datang sebagai Raja untuk menyelamatkan umatnya dan memulihkan kerajaannya di dunia ini yang sudah rusak karena dosa. Oleh karena Yesus sudah datang dan sudah membayar hukuman dosa dengan lunas, maka kita sebagai umat Allah bisa dengan yakin untuk percaya sepenuhnya. Percayakan apa? Percaya bahwa kesempurnaan dan kemuliaan kerajaannya pasti akan datang dan akan dinyatakan sesuai dengan janjinya, saudara sekalian. Sehingga di sini kita bisa mengerti bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah bukti atau tanda bahwa di dalam Yesus suatu saat kuasa dan belenggu dosa akan sepenuhnya hilang. Dan ini juga sebabnya arti dari kata mujizat yang sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah tanda. Tetapi tanda apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan di sini adalah tanda bahwa di dalam keselamatan yang Yesus bawa, di dalam kerajaan Allah akan ada glorification. Yang artinya akan adanya langit dan bumi yang baru, di mana kerajaannya akan memerintah sepenuhnya dan menghapus semua kerusakan yang sudah diakibatkan oleh dosa. Dan inilah saudara sekalian, inilah yang menjadi utama, tujuan utama sekaligus juga tujuan akhir dari hidup kita yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Dan kita sedang menanti-nantikannya saat itu tiba. Kalau kita lihat kembali di ayat 24 sampai 25 yang tadi kita baca, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Kira-kira apa yang kita dapat lihat dari ayat ini, saudara sekalian? Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari ayat ini? Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana begitu banyak orang datang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus hanya karena tujuan utama mereka, yaitu untuk mengejar mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Padahal kalau kita baca lagi di dalam Alkitab,
Siapa orang-orang yang mengikut Yesus untuk mujizat ini? Pada akhirnya adalah orang-orang yang sama, yang meneriaki dan menyalibkan Yesus di salib. Saudara sekalian, kalau kita bicara soal mujizat, berapa banyak dari kita yang suka dengan mujizat? Berapa banyak dari kita yang suka mujizat? Ya, betul banget, betul sekali. Saya yakin kalau kita semua suka dengan mujizat. Kita nggak anti dengan mujizat. Ya, karena mungkin kita pernah mengalaminya secara pribadi. Ya, bahwa mujizat itu juga berperan penting dalam perjalanan iman kita. Setuju? Ya, setuju. Seringkali mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita itu memang menumbuhkan rasa iman percaya kita kepada Allah. Ya, dan seringkali juga kita merasakan bahwa mujizat adalah bukti nyata penyertaan Allah kepada kita. Ya, memang gak ada yang salah dengan semua itu. Gak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kita perlu tahu bahwa mujizat bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Melainkan tanda akan adanya pemulihan total. Kita harus perlu tahu ini, saudara sekalian. Kita perlu tahu ini. Seperti apa yang dikatakan dalam perenungan call to worship kita tadi, yang dibawakan oleh Pastor Martin. Kalau kita boleh sadari kembali, seringkali dalam hidup kita ini, kita lupa bahwa this is not our best life now. Ini bukan kehidupan terbaik kita saat ini. Ini bukan kehidupan terbaik kita sekarang. Kehidupan kita sebagai umat kerajaan Allah yang sesungguhnya itu bukanlah terletak dalam dunia yang fana ini. Bukan. Dan sekali lagi, hidup yang saat ini kita miliki bukanlah menjadi tujuan akhir kita. Bukan. Saudara yang terkasih, saya tahu kalau kita semua pasti memiliki banyak pergumulan dalam hidup ini. Termasuk saya juga pribadi. Tetapi di samping itu, satu hal yang juga perlu kita sadari. Bahwa semua penderitaan, sakit penyakit, pergumulan hidup, bahkan juga kematian yang terjadi pada kita saat ini. Itu semua adalah akibat konsekuensi dosa yang berasal dari nenek moyang kita. Kita harus sadari. Kita harus sadari ini. Dan oleh sebab konsekuensi dosa inilah, maka kebenarannya menunjukkan kepada kita bahwa saat ini kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa. Oleh sebab itu, manusia memang cenderung lebih suka mengejar hal-hal yang sementara daripada mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Sehingga kita tanpa sadari, kita memiliki harapan yang semu. Kita memiliki pengharapan yang fana di dalam dunia ini. Kalau kita boleh jujur pada diri kita sendiri, coba tanyakan ke dalam hati kita sendiri. Seberapa sering kita menaruh pengharapan kita hanya untuk mengalami mujizat kesembuhan sakit penyakit yang kita derita? Atau kita menaruh pengharapan kita untuk mengalami mujizat terobosan dalam bisnis kita? Atau kita menaruh pengharapan kita untuk mengalami mujizat berkat promosi dalam pekerjaan kita? Atau kita menaruh pengharapan kita dalam mengalami mujizat pemulihan keharmonisan keluarga kita? Dan masih banyak hal lainnya. Kalau kita pikirkan lagi, bukankah semua hal itu adalah sebuah pengharapan yang sementara dalam dunia ini? Dan justru kalau kita sadari sekali lagi, malah itu semua seringkali tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Lalu jika semua itu tidak terjadi,
Kira-kira apa yang seringkali menjadi respon kita? Gak heran. Kalau respon kita seringkali menyalahkan situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Seringkali kita juga menyalahkan masa lalu kita yang berantakan. Seringkali kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan terus menyalahkan hal-hal yang lainnya. Kita akan selalu memiliki kecenderungan untuk terus menyalahkan apapun, saudara sekalian. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan sekalipun. Saudara sekalian, dari apa yang saya khotbahkan hari ini, sebenarnya saya ingin membagikan sedikit cerita pergumulan hidup saya kepada saudara sekalian. Karena apa yang saya khotbahkan pada hari ini sebetulnya adalah apa yang sedang menjadi pergumulan saya sampai saat ini. Tentu aja ada banyak pergumulan dalam hidup saya. Namun saya rindu untuk membagikan cerita pergumulan saya soal penyakit yang sedang saya alami saat ini. Mungkin gak banyak dari saudara sekalian yang tahu kalau saya ini sakit apa. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang dekat di sini yang tahu kalau saya itu lagi mengidap penyakit apa. Jadi saat ini saya sedang mengidap penyakit autoimun kategori grave disease yang dimana saya sedang menderita hyperthyroid. Ya. Mungkin kalau saudara pernah dengar penyakit ini, bahwa autoimun itu adalah penyakit yang bermasalah dengan sel-sel hormonal dan metabolisme dalam tubuh manusia. Ya, dan saya mulai mengidap penyakit ini sejak di akhir tahun 2021 yang lalu. Lalu singkat cerita ya, karena saya memiliki harapan besar untuk sembuh dari sakit ini, maka yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha untuk taat dan disiplin dalam menangani sakit ini. Dan sejauh ini saya sudah melakukan konsultasi ke beberapa dokter internis ya yang memang kompeten di bidangnya, dan juga saya disiplin dalam saya mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter kepada saya. Namun coba tebak, pergumulan saya mulai semakin berat saat saya divonis oleh semua dokter yang saya konsultasikan. Dan juga saya melihat dari beberapa informasi di internet bahwa autoimun yang saya derita ini tidak akan bisa sembuh seumur hidup. Dan oleh sebab itu juga, karena sakit saya tidak akan bisa sembuh seumur hidup, maka penanganan terbaik dari dokter untuk saya yang sangat bisa dilakukan saat ini adalah saya dengan mengkonsumsi obat seumur hidup. Kalau boleh jujur saudara sekalian, vonis ini mematahkan semangat dan harapan hidup saya. Saya berpikir saya tuh nggak pernah hidup nggak sehat. Saya bukan pecandu rokok, saya bukan pecandu alkohol. Sepertinya saya hidup baik-baik aja. Dan di dalam situasi itu, saya mulai bertanya kepada diri saya, kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa di saat saya mulai belajar mengenal kebenaran, justru penyakit ini diizinkan datang dalam hidup saya? Sehingga saat itu saya mulai berpikir. Saya mulai berpikir untuk menyalahkan situasi dan keadaan. Saya juga sempat berasumsi
Saya ini karena ya ini sekali lagi. Saya sempat berasumsi kalau ini semua gara-gara vaksin COVID-19. Yang pada waktu itu juga belum tentu kebenarannya. Saya menyalahkan, saya cenderung menyalahkan situasi keadaan. Semuanya saya salahkan. Semua saya salahkan. Lalu ada satu harapan lagi. Ada satu lagi harapan dalam hidup saya. Yaitu kerinduan saya untuk boleh mempunyai anak kedua. Kerinduan saya untuk mempunyai anak kedua ini memang saya rindu-rindukan, saya damba-dambakan, saya nanti-nantikan. Tapi pada akhirnya, pada suatu waktu saya memberanikan diri untuk bertanya pada dokter, "Dok, apakah penyakit ini ada kaitannya dengan tingkat kesuburan saya?" Karena saya sudah mencoba bertahun-tahun, tapi tidak kunjung ada titik temunya. Sehingga saya memberanikan diri menanya dokter, apakah ada kaitannya dengan tingkat kesuburan saya? Dan di saat itu, untuk yang kedua kalinya, vonis dokter pun akhirnya menguburkan harapan saya. Saya harus cukup berbesar hati untuk menerima hal itu. Dokter bilang bahwa autoimun ini mustahil untuk bisa mempunyai anak. 0,00001% kemungkinannya. Dokter bilang seperti itu. Patah pengharapan saya. Saya kubur dalam-dalam harapan saya. Saya kubur dalam. Saya benar-benar merasa kayak untuk apa ya saya hidup ini. Gitu ya. Dan akhirnya saya berpikir juga, sepertinya hidup saya yang lalu itu lebih baik daripada hidup saya yang saat ini. Sekali lagi, saya mulai melihat semuanya itu salah di mata saya. Sepertinya kehidupan saya yang lalu lebih baik daripada kehidupan saya saat ini. Saya hidup cukup baik. Saya berbuat baik dengan orang lain. Saya berbuat baik sebisa mungkin. Tapi ternyata sekali lagi keliru. Di sini saya dibukakan. Ada satu analogi sederhana yang akhirnya menegur sekaligus membukakan hati saya. Pada saat saya merasa bahwa diri saya ini cukup baik. Jadi analoginya seperti ini saudara sekalian. Semoga analogi ini juga boleh memberkati kita semua. Sederhana banget. Jadi ada seseorang yang sedang melihat seekor domba yang bulunya putih bersih ya, sedang makan di padang rumput yang hijau. Dan orang itu berpikir waktu melihat domba itu, betapa indahnya domba itu. Domba yang putih itu indah banget dengan perpaduan padang rumput yang hijau. Wow, indah banget. Lalu saat salju datang, orang itu pun akhirnya melihat betapa kotornya domba itu saat bulu putihnya dibandingkan dengan putihnya salju. Jadi kalau kita lihat, ini adalah domba yang sama tetapi background yang berbeda. Ya. Analogi ini menggambarkan saat kita membandingkan diri kita dengan standar dunia, maka kita akan terlihat sangat bersih. Kita sangat baik. Kita sangat baik. Namun saat kita membandingkan diri kita dengan begitu kudusnya kebenaran Allah, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya kita sangat kotor di hadapan Allah. Sangat kotor. Dan sejak itulah saya baru menemukan dan menyadari bahwa ternyata saya ini tidak cukup baik. Saya tidak cukup baik di hadapan Allah. Saya seorang pendosa yang hidup di dunia yang berdosa ini. Dan saya nggak cukup layak di hadapan Allah. Lalu setelah itu pergumulan saya belum selesai. Itu baru permulaannya saja.
bagaimana Tuhan sedikit demi sedikit menuntun saya untuk bisa melihat kebenaran di tengah-tengah penderitaan yang saya alami. Namun kita semua harus tahu ya saudara sekalian, kalau Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa akan selalu ada mujizat atau kesembuhan saat kita mengikut Dia. Tetapi sebaliknya, Yesus berulang-ulang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari penderitaan di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, baik orang-orang yang baik orang-orang yang tidak mengenal kebenaran maupun orang-orang yang mengenal kebenaran, kita semua tidak akan lepas dari pergumulan dan penderitaan hidup saudara sekalian. Namun hanya ada satu solusi bagi umat manusia, yaitu jika kita ada di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia kita selalu mempunyai damai dan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan bahwa suatu saat segala penyakit, penderitaan dan pergumulan kita itu akan berakhir, akan sirna. Ya. Oleh sebab itu janganlah hilang pengharapan. Come on. Saya mau encourage kita semua. Janganlah hilang pengharapan. Karena solusi dari setiap penderitaan kita hanya ada di dalam Dia saja yang sudah menanggung dosa kita sekali untuk selamanya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sehingga kita tuh nggak perlu lagi menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu kita. Nggak perlu lagi. Kalau kita tahu ini, kalau kita mempunyai pengharapan ini, kita nggak perlu lagi menyalahkan apapun. Dan juga janganlah kita tuh juga memiliki kehidupan yang sekarang ini seperti seakan-akan seperti kehidupan yang hanya saat ini saja. Jangan. Karena apa yang sedang kita kerjakan saat ini adalah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Sehingga kelak kita akan dipulihkan total dan memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang kekal. Kalau saat ini ada dari kita yang mulai merasa putus asa mungkin. Ada mulai merasa tawar hati mungkin dalam mengikuti Yesus dengan segala pergumulan kita. Maka percayalah saudara sekalian. Saudara dan saya bukanlah orang satu-satunya yang menderita di dunia ini. Kita bisa lihat di bagian Alkitab bagaimana akhir dari perjalanan para rasul dalam memberitakan Injil. Ya, mereka mengalami penganiayaan jasmani yang nyata. Disalib terbalik, dirajam batu, ditombak, dipenggal, dan semuanya itu berujung pada kematian. Kalau kita lihat juga bagaimana penderitaan Rasul Paulus yang dia alami dalam mengikuti Yesus, dia dianiaya dan dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dan dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, ia memilih untuk yakin dan percaya penuh dengan apa yang dia sedang kerjakan saat ini. Yaitu suatu hal yang bersifat kekal yang akan ia dapatkan kelak. Paulus sendiri menuliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, wow. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mungkin di mata dunia kita memang terlihat bodoh. Kita terlihat lemah. Dan kita kelihatannya seperti pecundang dengan segala penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Namun, ini yang perlu kita tahu. Melalui pengharapan kita di dalam Kristus, kita dimampukan melihat penderitaan sebagai sarana pengudusan yang Tuhan pakai untuk memurnikan hati kita. Ingat, Tuhan melihat dan mendengar setiap tetesan air mata yang berharap kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kuatkanlah hatimu di dalam Kristus. Karena anugerahnya sudah mengalahkan kekuatan terbesar, ketakutan terbesar kita. Yaitu apa? Kematian. Ketakutan terbesar kita adalah kematian. Oleh sebab itu puji syukur pada Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya saja. Yesus sudah datang menebus dosa kita. Dan membenarkan kita oleh iman di dalam Dia. Sebagai proses justification, pembenaran yang sudah kita terima dari Allah. Sehingga saat ini kita bisa memiliki damai dan pengharapan di dalam Kristus. Yang dimana anugerahnya menopang kita untuk dapat menanggung segala pergumulan dan penderitaan kita. Bersama dengan Dia. God with us. Sebagai proses apa? Sebagai proses sanctification. Pengudusan kita. Pengudusan batiniah kita. Yang terus menerus semakin dibaharui. Dimurnikan. Dalam apa? Dalam kita menantikan kemuliaan yang kekal. Glorification itu. Di mana nanti saat kedatangannya yang kedua, kita akan didapati sebagai mempelainya yang setia dan tidak bercacat. Dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah dalam pemerintahan kerajaannya yang kekal. Saudara sekalian, inilah proses pergumulan yang saya alami sampai saat ini. Namun oleh karena anugerahnya saja, akhirnya saya boleh disadarkan bahwa autoimun yang saya derita secara jasmani ini ternyata menjadi sarana pengudusan yang Tuhan pakai buat memurnikan pikiran, hati, dan jiwa saya agar saya bisa semakin serupa dengan Kristus. Salah satu ayat yang menjadi kekuatan saya dalam saya mengalami pergumulan ini, dan mungkin ini juga ayat yang menjadi kekuatan kita semua. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun secara manusiawi saya masih berharap untuk bisa sembuh. Namun kalaupun ternyata kesembuhan itu suatu hal yang mustahil, maka satu hal yang saya tahu, bahwa saya mempunyai jaminan yang pasti, yaitu semuanya ini mendatangkan kebaikan untuk saya. Dan juga mengerjakan kemuliaan bagi Dia. Dan kemuliaan Dia adalah bagian saya. Sehingga kalau saat ini saya masih boleh menjadi seorang suami dan ayah di dalam keluarga saya. Saya masih boleh menjadi seorang pemimpin di perusahaan yang boleh Tuhan percayakan. Dan saya boleh menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja lokal yang Tuhan tempatkan ini. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan saya. Di dalam Dia. Saya tahu pasti
bahwa semua yang saya kerjakan ini adalah tugas dan tanggung jawab mulia yang kelak saya akan menerima kekekalan bersama-sama dengan orang-orang kudus di langit dan bumi yang baru dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Raja kita Yesus Kristus. Seperti Rasul Paulus yang pada akhir kisah perjalanan pelayanan hidupnya, waktu ia sebelum dihukum mati, ia memperkatakan iman dan pengharapannya di dalam Kristus. Wow. Di dalam Filipi 1 ayat 20-21 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita renungkan lagi makna ayat ini, sesungguhnya damai dan pengharapan kita bukan saat keadaan kita baik-baik aja, bukan saat keadaan kita tuh di atas, namun sebaliknya, damai dan pengharapan kita yang sejati justru saat kita di tengah-tengah penderitaan. Karena apa? Karena melalui Injil kita tahu bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Injil berbicara tentang kabar baik keselamatan yang tersedia bagi kita, saudara sekalian. Dan juga sekaligus kekuatan Allah yang menopang kita di dalam anugerahnya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Sama-sama 3, 2, 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Arti nama Yesus adalah Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan adalah keselamatan. Nama Yesus mengungkapkan tujuan dan misi mengapa ia lahir ke dalam dunia ini. Dan sekaligus juga nama Yesus mengungkapkan identitasnya sebagai juru selamat dunia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Natal adalah momen perenungan akan dosa kita, namun juga momen pengucapan syukur kita atas Yesus yang datang sebagai satu-satunya jalan keselamatan kita dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sehingga Allah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Ia datang bukan untuk mereka yang cukup dan mampu. Ia datang bukan untuk mereka yang kuat dan superior. Namun Yesus datang kepada kita yang tidak layak untuk melayakkan kita datang kepada Allah. Oleh sebab itu, Natal adalah momen perenungan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima penggenapan janji Allah di dalam Yesus. Namun juga momen pengucapan syukur kita. Karena hal itu diberikan kepada kita sebagai hadiah yang berdasarkan kasih karunia-Nya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Nama Immanuel seharusnya mengingatkan kita pada sejauh apa Tuhan berlari untuk mendapatkan kita. Saya undang tim personal worship buat kembali ke stage. Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang tangannya membentuk dan memegang seluruh alam semesta. Namun dia rela
Dia rela menjadi bayi yang digendong dan didekap oleh tangan ciptaannya. Dia rela menjadi pribadi yang ditangkap dan mati di tangan ciptaannya. Dia rela diremukkan oleh tangan keperkasaan murka Allah dalam menanggung dosa ciptaannya di atas kayu salib. Supaya apa semuanya ini? Supaya hati kita yang lebih kotor dari palungan itu layak menjadi tempat untuk Yesus lahir dan menetap selamanya. Oleh sebab itu, Natal adalah momen perenungan kita bahwa Allah yang tidak terbatas memilih untuk merengkuh keterbatasan manusia di dalam pribadi Yesus, agar Dia bisa lahir dan tinggal di dalam hati setiap kita. Dan biarlah lewat perenungan ini, setiap kita akan melahirkan pengagungan kepada Dia yang rela berlari sejauh itu untuk mendapatkan kita. Kalau pada saat ini kita sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan yang mungkin tidak kunjung membaik, mungkin tidak ada titik terang atau solusi, mari saudara sekalian, kita semua arahkan kembali mata dan hati kita kepada Yesus. Yesus yang sudah berlari jauh meninggalkan kenyamanan dan kemuliaannya, datang hanya untuk mendapatkan kita. Dan Yesus sudah menang atas semua pergumulan dan penderitaan kita. Oleh sebab itu, pengharapan kita bukan terletak pada apa yang dunia bisa berikan kepada kita, melainkan pengharapan kita terletak pada apa yang Kristus sudah selesaikan bagi kita. Namun, Dia tidak berhenti hanya sampai menyelesaikan permasalahan dosa kita. Dia juga menyertai kita dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita di dunia ini. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Dia memegang tangan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Ingatlah nama Immanuel itu. Kalau saat ini saudara di dalam pergumulan saudara, ingatlah nama Immanuel itu. Bahwa Allah bukan hanya berlari untuk mendapatkan kita, tetapi Allah bersamamu dalam penderitaanmu. Allah bersamamu dalam rasa sakitmu. Allah bersamamu dalam titik terendah hidupmu. Allah bersamamu dalam masa sulitmu. Allah bersamamu dalam kesedihanmu. Allah selalu bersamamu dalam segala musim hidupmu. Immanuel bukanlah Allah yang ada di atas kita, bukan juga Allah yang ada di bawah kita, bukan juga Allah yang ada di samping kita. Tetapi Dia Allah yang bersama dengan kita. Kalau boleh saya tutup kesaksian saya tadi. Saya hanya bisa mengucap syukur oleh karena anugerahnya saja. Akhirnya saya bisa melihat dan merasakan dengan nyata bagaimana tangan Tuhan benar-benar menyertai dan menopang hidup saya. Di mana saat ini penyakit saya belum juga pulih. Tetapi Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan saya dengan cara mengirimkan orang-orang yang mengasihi saya. Tuhan mempertemukan saya dengan saudara-saudara yang sependeritaan dengan saya. Untuk kami boleh saling mendoakan. Kami boleh saling menguatkan. Kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berjalan bersama di dalam anugerahnya. Dan semua ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Begitu juga dalam hidup saudara sekalian pastinya. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang menopang dan menyertai hidup saya sampai dengan saat ini. Kenapa saya bertahan dengan semua ini? Bukan karena kuat gagah saya. Sekali lagi oleh karena anugerahnya saja. Karena saya percaya di dalam penantian saya ini, saya akan menanti kedatangan yang kedua kalinya. Saya akan menerima glorification itu. Oleh karena itu, apa yang kita alami saat ini saudara sekalian, itu semua sementara. Hanya sementara. Penderitaan pergumulan kita saat ini cuman sementara.
Karena kita yakin penuh akan datangnya glorification itu. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, kita akan tutup. 3 di dalam Wahyu 21 ayat 4. 3, 2, 1, kita baca sama-sama. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Di saat-saat kita sekarang ini sedang menantikan glorification itu. Mari, kuatkanlah hatimu dalam pengharapan. Dan janganlah tawar hati pada janji Allah. Sebab anugerah Allah menopang dan menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahannya. Ya, mari kita menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur atas anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita menyambut tahun baru dengan penuh pengharapan di dalam janji yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa.